Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RM Story. Hujan deras mengguyur jalanan aspal yang membelah area persawahan. Malam itu udara begitu dingin, membuat napas keluar seperti uap tipis. Gunawan, seorang pria berusia sekitar 28 tahun, memberhentikan motornya di pinggir jalan. Mesin motornya mati tiba-tiba. Ia sudah berulang kali mencoba menyalakan kembali, tetapi suara mesin hanya meraung sebentar, lalu terhenti. Lampu jalan jarang, hanya ada 1-2 yang redup di kejauhan. Suasana sepi, tidak ada satupun kendaraan melintas. Di sekelilingnya hanya sawah yang tergenang air hujan. Sesekali terdengar suara kodok bersautan dari arah pematang. Gunawan menghela napas panjang, bajunya mulai basah kuyup. Jaket tipis yang ia kenakan tidak mampu menahan dingin malam. Apes banget, motor macet di tengah hujan deras begini. Gumamnya lirih sambil menendang ban motornya pelan. Ia menoleh ke kiri dan kanan, berharap ada rumah atau gubuk untuk berteduh. Namun sepanjang mata memandang hanya gelap dan basah. Jalan itu memang dikenal sepi jika sudah malam. Hanya dilewati beberapa pekerja ladang saat siang. Gunawan mulai gelisah. Tangannya menggigil, lampu senter di ponselnya hanya bisa menerangi sedikit bagian jalan yang tergenang air. Ia menunduk, mencoba memeriksa busi dan kabel kontak, tapi pengetahuannya soal mesin sangat terbatas. Setelah beberapa menit, ia menyerah. Saat sedang mengusap wajah yang basah, tiba-tiba dari arah jalan terlihat seorang gadis berjalan pelan mendekat. Tubuhnya ramping, wajahnya tampak jelas meski diterangi cahaya samar. Rambutnya panjang, terurai basah menempel di pipi. Gunawan terpaku, jantungnya berdegup lebih cepat. "Mas, kenapa berdiri di sini? Hujan deras begini bisa sakit," ucap gadis itu dengan suara lembut. Gunawan terkejut, tidak menyangka ada seorang gadis cantik muncul di tengah jalan yang sepi. Usianya tampak sebaya, mungkin 22 tahun. Wajahnya halus, kulitnya kuning, langsat dan matanya bening. Senyumnya hangat meski tubuhnya pun kuyup oleh air hujan. "Motor saya mogok, Mbak. Sudah coba dinyalakan tapi nggak bisa," jawab Gunawan dengan nada gugup. Gadis itu mengangguk pelan. "Kalau begitu lebih baik Mas ikut saya. Ada tempat berteduh di dekat sini." Gunawan menelan ludah, hatinya bimbang. Ia menatap ke arah yang ditunjuk gadis itu. Hanya terlihat gelap dengan pepohonan rindang di kejauhan. Namun, tatapan gadis itu begitu meyakinkan. "Nama saya Mayang. Jangan khawatir, nggak jauh kok dari sini," ujarnya lagi. Gunawan mengangguk singkat, meski dalam hatinya masih ada keraguan. Namun, rasa dingin dan lelah membuatnya tidak berpikir panjang. Ia meninggalkan motornya di pinggir jalan, lalu mengikuti langkah Mayang yang berjalan di depannya. Hujan masih deras, tanah becek menempel di sepatu. Gunawan mencoba menyamakan langkah, tapi matanya terus saja menatap punggung gadis itu. Ada sesuatu yang aneh. Meski hujan deras, pakaian Mayang tampak tidak terlalu basah. Rambutnya memang basah, tapi bajunya seperti kering kembali. Setiap kali diterpa cahaya kilat, Gunawan berusaha menepis pikiran itu. "Mas, tinggal di mana?" tanya Mayang tanpa menoleh. "Saya dari kota, mau pulang ke rumah orang tua, tapi ya begini, motor malah mogok," jawab Gunawan. Mayang hanya mengangguk. Suaranya lirih nyaris tertelan derasnya hujan. Beberapa menit berjalan, Gunawan menyadari mereka masuk ke jalan kecil yang dipenuhi pohon besar di kiri kanan. Aroma tanah basah bercampur bau daun kering semakin pekat. Di kejauhan terdengar suara air jatuh dari ranting. Jalan makin gelap, hanya sesekali cahaya petir yang menyorot wajah Mayang. Saat itu pula Gunawan semakin terpesona. Wajah gadis itu terlihat sempurna, seolah tidak pernah tersentuh debu kehidupan. "Sebentar lagi sampai." "Mas, jangan takut," kata Mayang sambil tersenyum. Gunawan mengangguk lagi meski bulu kuduknya perlahan meremang. Tiba-tiba dari arah berlawanan,
Sosok lelaki tua muncul membawa lampu minyak. Pakaiannya sederhana, wajahnya keriput, dan sorot matanya tajam. Ia berhenti tepat di hadapan Gunawan. "Berhenti, jangan ikut dia," seru lelaki tua itu dengan suara keras. Gunawan terhentak, langkahnya kaku. Ia menoleh ke arah Mayang, tetapi gadis itu tetap tersenyum tenang. "Mas, jangan dengarkan dia. Ayo, sebentar lagi sampai," ucap Mayang dengan nada halus. Lelaki tua itu mendekat, tangannya menepuk bahu Gunawan dengan kuat. "Sadar, nak, bukalah matamu lebar-lebar." Gunawan tersentak. Ia merasa pandangannya berputar, cahaya petir menyambar, dan seketika bayangan Mayang berubah. Wajah yang semula cantik mendadak hancur. Kulit pucat penuh luka, mata melotot dengan bola mata memutih. Bibir robek meneteskan cairan hitam. Rambutnya kusut menempel di wajah yang mengerikan. Gunawan menjerit, tubuhnya mundur beberapa langkah. Namun sebelum sempat berlari, ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya seakan berhenti berdetak. Ternyata ia tidak sedang berjalan bersama Mayang. Tangannya kini merangkul erat batang pohon besar yang dipenuhi lumut. Seolah tadi ia sedang memeluk seseorang. Pohon itu basah, kasar, dan dingin. Ia merasakan keringat bercampur air hujan mengalir deras. "Enggak, ini enggak mungkin." Suaranya, Pereu hampir tak keluar. Lelaki tua itu menahan bahunya agar tidak jatuh. "Tenanglah, nak. Kau hampir dibawa arwah penasaran. Untung aku sempat melihatmu." Gunawan memandang kembali ke arah wajah Mayang. Sosok itu sudah berubah sepenuhnya menjadi bayangan gelap yang samar, lalu lenyap di antara rintik hujan. Rasa takut menyelimuti tubuhnya, jantungnya berdetak kencang tak terkendali. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Gunawan mencoba berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Siapa dia?" Tanyanya lemah. Lelaki tua itu menggeleng pelan. "Belum waktunya kau tahu. Sekarang tenangkan dirimu dulu." Namun, Gunawan tidak mampu menahan tubuhnya yang semakin lemas. Tubuh Gunawan ambruk dalam pelukan lelaki tua itu. Setelah matanya gelap diliputi hujan deras dan rasa takut yang menyesakkan. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, dan pakaian basah kuyup menempel erat di kulit. Malam terus bergulir, suara kodok dari pematang sawah seakan menjadi latar kesunyian yang dingin. Lelaki tua itu menarik napas panjang. Lalu dengan tenaganya yang tersisa, ia menyeret tubuh Gunawan ke pos ronda yang tak jauh dari sana. Saat Gunawan perlahan membuka mata, yang pertama ia rasakan adalah aroma kayu basah. Di atasnya ada atap bambu, sederhana. Sementara di sudut pos ronda, lampu minyak menyala redup. Hujan masih turun di luar, deras memukul atap seng dengan irama monoton. Tubuhnya terasa berat, namun sedikit lebih hangat karena selembar kain sarung menutup badannya. "Syukurlah, kau sudah sadar." Suara berat lelaki tua itu memecah hening. Gunawan menoleh dengan lemah. Di hadapannya lelaki tua yang tadi menolongnya duduk bersila. Sorot matanya tajam, wajahnya penuh keriput, seolah membawa beban masa lalu. "Pak, tadi itu, apa yang sebenarnya terjadi?" Suara Gunawan bergetar. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia menyalakan rokok linting, menghembuskan asapnya perlahan ke udara yang sudah dingin. "Yang kau lihat bukan manusia, itu arwah penasaran. Namanya Mayang." Gunawan terdiam. Jantungnya kembali berdegup kencang mendengar nama itu. "Mayang?" tulangnya pelan. Lelaki tua itu mengangguk, wajahnya menunduk sebentar lalu kembali encar menatap Gunawan. "Ya, Mayang. Dia dulu seorang penari sintren yang terkenal. Primadona desa ini. Semua orang mengenalnya, semua lelaki memujanya. Tapi di balik pesonanya ada cerita yang tidak semua orang tahu." Gunawan menelan ludah. Ia merapatkan kain sarung, mencoba menenangkan rasa takutnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada dia? Lelaki tua itu menghela napas panjang.
Matanya menerawang jauh ke arah hujan di luar pos ronda. Mayang lahir dari keluarga sederhana. Wajahnya cantik sejak kecil, sorot matanya tajam, senyumnya memikat. Ketika beranjak remaja, ia belajar menari sintren. Kau tahu kan, tarian itu bukan sekadar tarian biasa. Ada ruh, ada doa, ada sesuatu yang menyertai. Gunawan mengangguk pelan, meski sebenarnya ia hanya tahu sintren sekilas dari cerita orang. Sejak pertama kali menari, Mayang selalu memukau. Orang-orang berbondong-bondong datang hanya untuk melihatnya. Anak-anak muda jatuh cinta, orang tua terpesona. Dia menjadi kebanggaan desa. Tapi hatinya hanya tertambat pada satu orang, seorang pemuda bernama Danang. Nama itu disebut dengan suara lirih, namun jelas. Gunawan bisa merasakan betapa beratnya lelaki tua itu menyebutnya. Seolah ada kenangan yang masih tersisa. Danang adalah pemuda alim, rajin mengaji, dan sopan. Berbeda dengan pemuda lain yang sering menggoda Mayang dengan rayuan, Danang justru menjaga jarak. Mungkin itulah yang membuat Mayang jatuh hati padanya. Gunawan memejamkan mata sebentar, mencoba membayangkan sosok gadis cantik dengan pakaian sintren, menari di bawah sorot lampu Petromax, sementara seorang pemuda alim menatapnya dari kejauhan dengan hati yang bergetar. Hubungan mereka murni. Bukan karena harta, bukan pula karena rupa. Mereka saling mencintai dengan tulus. Tapi sayangnya, keluarga Danang menentang keras. Mereka menganggap Mayang hanya seorang penari. Tidak pantas mendampingi anaknya yang mereka harapkan menjadi ulama besar. Gunawan menghela napas berat. Ada rasa iba yang muncul. Lelaki tua itu melanjutkan. Pertentangan itu semakin besar. Hingga akhirnya keluarga Danang mengambil keputusan. Mereka mengirim Danang ke pesantren jauh dari desa, supaya terpisah dari Mayang. Waktu itu Mayang menangis berhari-hari, seakan hidupnya sudah hilang separuh. Gunawan bergumam lirih. Kasihan. Sekali lelaki tua itu menoleh menatapnya tajam. Kasihan ya, itulah awal segalanya. Hati Mayang yang rapuh mulai patah. Dari gadis penuh tawa, ia berubah jadi sosok yang murung. Setiap malam ia duduk di halaman rumahnya, menatap jalan seolah menunggu Danang pulang. Tapi tak ada yang datang. Zuri bising seminggu minggu berganti bulan, dan siapnya semakin larut dalam kesedihan. Suasana pos ronda kembali hening. Hanya suara hujan deras yang terus mengguyur atap seng. Gunawan menunduk, jemarinya meremas ujung sarung. "Pak, kenapa Mayang tidak mencoba melupakan Danang?" Tanyanya hati-hati. Lelaki tua itu menggeleng. Cinta pertama, nak. Apalagi cinta yang murni. Tidak mudah dilupakan, apalagi Mayang sudah terlalu dalam. Hidupnya seakan hanya untuk Danang. Tanpa dia, Mayang merasa kosong. Gunawan menghela napas panjang. Di dadanya ada rasa sesak. Kisah itu terdengar begitu nyata, seakan ia bisa merasakan luka Mayang. Setiap kali ada pesta desa atau acara, hajatan Mayang tetap menari. Tubuhnya lentur, wajahnya tetap cantik. Tapi di balik senyumnya, ada tangis yang tidak pernah orang lihat. Orang-orang hanya melihat pesonanya, tidak pernah tahu bahwa ia menari dengan hati yang hancur. Gunawan menatap lelaki tua itu, matanya berkaca-kaca. Jadi, arwah yang saya lihat tadi masih menyimpan luka itu. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, menghisap rokoknya dalam-dalam. Asap keluar dari bibirnya, membaur dengan udara lembab. Begitulah, nak. Dia tidak pernah benar-benar pergi dari luka itu. Gunawan merinding. Bayangan wajah cantik Mayang yang berubah mengerikan kembali muncul di kepalanya. Kenapa? Kenapa arwahnya masih gentayangan? Kenapa tidak bisa tenang? Suaranya lirih, hampir bergetar. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. Pertanyaanmu terlalu cepat. Kau belum siap mendengar semua jawabannya. Cukup tahu dulu siapa dia. Gunawan menelan ludah. Rasa takut bercampur iba membuat hatinya tidak tenang. Suara hujan sedikit mereda. Dari kejauhan terdengar gonggongan anjing, membuat suasana semakin mencekam.
Lampu minyak di sudut pos ronda bergoyang diterpa angin. Cahayanya membentuk bayangan aneh di dinding bambu. Gunawan menggenggam sarung lebih erat. Dalam kepalanya kisah Mayang berputar seperti bayangan yang tak bisa diusir. Seorang gadis cantik, penari sintren yang dipuja, tapi hidupnya hancur karena cinta yang dipisahkan paksa. "Pak, apakah banyak orang tahu tentang kisah ini?" tanyanya. Dengan suara pelan. "Tidak semua. Banyak yang hanya tahu Mayang sebagai penari yang cantik. Mereka tidak peduli pada hatinya. Mereka hanya ingat tarian indahnya, tidak pernah peduli pada air matanya." Gunawan menunduk. Ada rasa getir yang menggantung di dadanya. Suasana pos ronda kembali sunyi. Lelaki tua itu memejamkan mata, seakan lelah membuka kembali kenangan lama. Gunawan sendiri hanya bisa terdiam, pikirannya penuh dengan bayangan wajah Mayang. Malam itu terasa panjang. Meski hujan mulai reda, hawa dingin semakin menusuk tulang. Gunawan menatap ke arah luar pos ronda. Gelap gulita, hanya sesekali cahaya. Petir yang menyambar di kejauhan, ia menarik napas panjang. Kata-kata lelaki tua tadi terus terngiang di kepalanya. Kisah Mayang terasa begitu berat, membuat dadanya sesak. Namun, lelaki tua itu belum berhenti bercerita. Sorot matanya berubah, lebih tajam, seolah ada bagian lain yang lebih kelam dari sekadar cinta yang terpisahkan. "Mayang memang mencintai Danang," ujar lelaki tua itu pelan. "Tapi bukan hanya Danang yang jatuh hati padanya. Ada seorang pemuda lain, namanya Arga." Gunawan menoleh dengan dahi berkerut. Nama itu asing baginya, tapi nada suara lelaki tua itu membuat bulu kuduknya berdiri. "Arga? Siapa dia, Pak?" Lelaki tua itu menghela napas. Ia menatap keluar pos ronda, ke arah hujan yang masih menetes di ujung atap. Arga adalah pemuda desa ini juga. Sejak lama, ia memendam rasa pada Mayang. Sayangnya Arga tidak terlahir sempurna. Kakinya pincang, ia berjalan dengan tongkat. Karena itulah ia sering jadi bahan olok-olokan teman sebaya. Dan ketika ia memberanikan diri mendekati Mayang, yang ia terima hanya penolakan. Gunawan mendengar dengan seksama. Ia bisa membayangkan seorang pemuda cacat tubuh yang berusaha meraih cinta, namun gagal. Awalnya, penolakan itu masih bisa ia terima. Lanjut lelaki tua itu. Tapi lama-kelamaan, hati Arga terluka dalam. Mayang memang baik, tapi sekali, waktu ia pernah mengucapkan kata-kata yang menusuk, Gunawan mengangkat wajah. Apa yang dia katakan? Lelaki tua itu menatapnya serius. "Mayang pernah bilang, aku tidak bisa mencintai orang yang bahkan tak mampu berdiri tegak." Kata-kata itu diucapkan saat ia sedang kesal, mungkin tanpa maksud jahat. Tapi bagi Arga, kata-kata itu seperti racun yang meresap ke tulangnya. Gunawan terdiam. Kata-kata itu terdengar kejam meski mungkin keluar karena emosi sesaat. Sejak saat itu, lelaki tua itu menambahkan, Arga berubah. Perasaan cintanya berubah menjadi obsesi. Ia tidak lagi hanya ingin memiliki Mayang, tapi juga ingin membalas sakit hatinya. Dalam hatinya ia bersumpah, Mayang harus jadi miliknya, dengan cara apapun. Gunawan merapatkan sarungnya. Udara dingin, terasa menusuk tulang, tapi yang lebih menusuk adalah cerita yang baru ia dengar. "Pak, kalau begitu Arga juga cinta pertama Mayang?" tanyanya hati-hati. "Bukan, Mayang tak pernah benar-benar mencintainya. Ia hanya menghormati Arga sebagai teman satu desa. Tapi bagi Arga, itu tidak cukup. Ia ingin lebih. Dan ketika tak bisa mendapatkannya, yang tumbuh adalah dendam." Gunawan menghela napas mencoba memahami. Berarti ada dua lelaki yang sama-sama mencintainya, tapi dengan jalan berbeda. Lelaki tua itu mengangguk. "Ya, Danang mencintai dengan tulus, sementara Arga mencintai dengan luka. Kau bisa bayangkan betapa bahayanya cinta yang tumbuh dari dendam." Hening menyelimuti pos ronda. Lampu minyak bergetar kecil diterpa angin.
yang masuk dari celah bambu. Gunawan menunduk, pikirannya berkelana membayangkan seorang pemuda pincang yang hatinya hancur karena ditolak, lalu berubah menjadi seseorang yang terobsesi. "Pak," tanya Gunawan dengan suara rendah, "apa yang dilakukan Arga setelah itu?" Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, menatap jauh seolah mengingat masa lalu yang gelap. Arga mulai mengasingkan diri. Ia jarang keluar rumah, tapi dalam kesepiannya ia menyimpan dendam yang makin membara. Orang-orang desa mengira ia hanya malu karena sering diejek. Padahal di dalam hatinya ia sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Gunawan menggenggam sarung lebih erat. Hatinya terasa tidak nyaman. "Setiap malam," kata lelaki tua itu pelan, Arga duduk sendirian di gubuk belakang rumahnya. Ia menatap langit, menatap jalan, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang yang lewat kadang mendengar ia bergumam, menyebut nama Mayang berulang-ulang. "Itu bukan doa, nah, itu sumpah." Gunawan menelan ludah, bayangan Arga yang murung di bawah cahaya lampu minyak. Bibirnya berkomat kamit menyebut nama Mayang, membuat suasana di kepalanya semakin suram. Dan yang lebih menakutkan, lanjut lelaki tua itu, adalah sumpahnya. Ia berjanji, kalau Mayang tidak bisa jadi miliknya dengan cara baik, maka ia akan memastikan gadis itu jatuh dengan cara buruk. Tak peduli bagaimana caranya. Gunawan bergidik. "Astaga, sampai segitunya?" Lelaki tua itu menatapnya tajam. "Begitulah obsesi, nak. Ia bisa mengubah cinta menjadi racun. Tun Arga bukan lagi sekadar mencintai. Ia ingin memiliki. Dan ketika keinginan itu tidak terpenuhi, ia memilih jalan kegelapan." Suasana kembali hening. Gunawan merasa dadanya semakin berat. Kisah ini seolah membuka lapisan demi lapisan luka yang lebih dalam. "Pak, Mayang tahu kalau Arga menyimpan dendam sebesar itu?" tanya Gunawan lirih. Lelaki tua itu menggeleng. "Tidak. Mayang hanya menganggap Arga sebagai pemuda yang tersinggung karena cintanya ditolak. Ia tak pernah tahu bahwa di balik tatapan mata Arga yang muram, ada amarah yang mendidih. Ia tak pernah tahu bahwa hatinya sedang dipenuhi api dendam." Gunawan menggertakkan gigi, pikirannya kacau. Ia bisa merasakan betapa rapuhnya Mayang kala itu. Bayangkan, lelaki tua itu melanjutkan, seorang gadis yang patah hati karena kekasihnya diambil keluarganya. Lalu di sisi lain ada seorang pemuda yang cintanya berubah jadi dendam. Dua tekanan itu menghimpit hidup Mayang. Tak ada seorang pun yang benar-benar peduli pada hatinya. Semua hanya melihat kecantikannya di panggung, tidak pernah menoleh pada air matanya di balik layar. Gunawan memejamkan mata, dadanya terasa sesak. Ia mulai memahami mengapa arwah Mayang begitu gelisah, begitu penuh amarah. "Pak," suaranya nyaris bergetar. "Kenapa semua orang diam saja? Kenapa tidak ada yang menolongnya?" Lelaki tua itu terdiam lama, lalu menghela napas berat. Kadang orang lebih suka menonton daripada menolong. Mayang dianggap kuat karena selalu tersenyum di panggung. Tidak ada yang tahu bahwa senyum itu palsu. Dan ketika seseorang seperti Arga menyimpan dendam, orang-orang pun tak peduli. Sampai semuanya terlambat, Gunawan menunduk. Ia merasa seakan ikut menanggung luka itu. Suara hujan semakin reda, hanya menyisakan titik-titik kecil yang jatuh dari ujung atap. Namun, hawa dingin tidak juga pergi. Di dalam pos ronda, suasana makin berat. Gunawan menatap lelaki tua itu dengan mata berkaca-kaca. "Pak, jadi, sejak saat itu Arga benar-benar berubah." Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Ya, sejak ditolak dan dihina, Arga tidak lagi sama. Cintanya mati. Yang tersisa hanyalah dendam." Dan ia bersumpah, cepat atau lambat Mayang akan merasakan sakit yang sama. Gunawan tercekat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia bisa membayangkan betapa gelapnya hati seorang manusia yang membiarkan dendam berakar dalam.
Di luar, angin malam bertiup membawa aroma tanah basah. Gunawan masih terdiam di pos ronda. Tubuhnya menggigil bukan hanya karena dingin, tapi karena cerita lelaki tua itu. Hatinya penuh resah, membayangkan obsesi Arga yang tumbuh menjadi dendam membara. Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu melanjutkan ceritanya. Dendam yang sudah membakar hati manusia sering membuatnya buta. Arga sudah tidak lagi berpikir jernih. Baginya dunia hanya tinggal satu hal. Bagaimana caranya membuat Mayang tunduk? Gunawan mengangkat wajah, menatap serius. Jadi, apa yang dia lakukan, Pak? Lelaki tua itu menghela napas, lalu menatap lampu minyak yang bergoyang ditiup angin. Arga mencari jalan pintas. Ia mendatangi seorang dukun sakti. Orang itu dikenal dengan sebutan Mbah Jangkung. Tinggal jauh di ujung desa dekat hutan angker. Banyak orang takut mendekat ke sana karena katanya penuh dengan penunggu gaib. Tapi Arga tidak peduli. Ia sudah nekat. Gunawan menelan ludah. Nama dukun itu membuat suasana semakin berat. Malam itu, lelaki tua itu melanjutkan. Arga datang dengan tongkatnya. Langkahnya tertatih, tapi matanya menyala. Ia mengetuk pintu gubuk Mbah Jangkung dengan penuh keyakinan. Gunawan membayangkan suara ketukan di tengah malam, di gubuk tua yang remang. Bayangan itu saja sudah membuat bulu kuduknya berdiri. Apa? Mbah Jangkung langsung menerimanya, tanya Gunawan. Lelaki tua itu mengangguk. Ya, dukun itu memang sudah tahu kedatangan Arga, seakan-akan sudah dipanggil oleh niat jahat di hatinya. Ia menirukan suara serak yang berat. Mbah Jangkung bilang, "Kau datang bukan karena cinta, tapi karena dendam. Apa kau siap menanggung akibatnya?" Gunawan menggenggam sarung erat. Lalu, Arga jawab apa? Dengan tegas Arga berkata, "Saya siap, saya tidak peduli akibatnya. Yang saya mau hanya satu, Mayang jadi milik saya." Suasana pos ronda hening kembali. Hujan di luar sudah reda, tapi sisa rintiknya masih terdengar. Lelaki tua itu melanjutkan kisahnya dengan suara berat. Mbah Jangkung tertawa kecil. Dia bilang, "Kalau begitu kau harus siap menjalani serangkaian syarat. Berat, bahkan bisa membuatmu gila. Tapi kalau berhasil, kau akan punya ilmu pelet penarik sukma. Mayang tidak akan bisa menolakmu lagi." Gunawan merinding mendengarnya. Syaratnya, seperti apa, Pak? Lelaki tua itu menatapnya tajam. Syarat yang di luar nalar manusia. Pertama, Arga diwajibkan bertapa di pohon beringin tua di tepi sungai. Tempat yang dikenal angker. Di sana, ia harus duduk tanpa bergerak dari malam hingga fajar, sambil menahan bisikan gaib yang akan datang. Gunawan mengernyit. Bisikan gaib? Ya, bisikan yang mencoba membuatnya takut bahkan bisa membuatnya gila. Kalau dia bergerak atau lari, maka tubuhnya akan lumpuh selamanya. Gunawan menahan napas, membayangkan seorang pemuda pincang, duduk di bawah beringin tua, dihantui suara-suara tak kasat mata. Lalu syarat kedua, lanjut lelaki tua itu. Arga harus masuk ke kuburan tua di malam hari. Jadi suruh tidur di atas salah satu makam tanpa alas hingga ayam jantan berkokok. Katanya, itu untuk menguji keberaniannya di hadapan para penunggu. Gunawan bergidik. Tidur di atas makam sendirian? Lelaki tua itu mengangguk. Ya, dan itu bukan sekadar tidur. Arga harus menghadapi mimpi buruk. Setiap orang yang mencoba syarat itu biasanya menjerit-jerit ketakutan. Ada yang tidak bangun lagi. Tapi Arga, ia bertahan. Matanya merah, tubuhnya gemetar, tapi dia tidak menyerah. Gunawan semakin merapatkan sarungnya. Hawa dingin seolah menusuk dari dalam cerita itu. Dan syarat ketiga, lelaki tua itu menurunkan suaranya, lebih lirih. Arga harus memanggil penunggu hutan. Ia diminta duduk sendirian di tengah hutan membakar kemenyan, lalu menunggu sosok gaib datang. Kalau dia takut, kalau dia kabur maka hidupnya akan diambil. Tapi kalau dia berani menatap balik, ia akan mendapat pengakuan.
Gunawan menghela napas berat. Astaga, Pak, kenapa dia berani melakukan semua itu? Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. Karena hatinya sudah buta, nah. Ketika dendam lebih besar daripada rasa takut, orang bisa melakukan apa saja. Arga sudah tidak peduli dengan hidupnya. Yang dia pikirkan hanya satu, bagaimana membuat Mayang tunduk padanya. Gunawan menunduk. Kata-kata itu membuat dadanya terasa semakin berat. Arga menjalani semua syarat itu tanpa keraguan sedikit pun. Lelaki tua itu melanjutkan. Beringin tua, kuburan hutan, semua ia lewati. Tubuhnya babak belur, pikirannya terguncang, tapi ia bertahan. Dan akhirnya Mbak Jangkung berkata padanya, "Kau sudah layak. Kau sudah membuktikan bahwa tekadmu lebih kuat daripada nyalimu. Kini tinggal satu syarat terakhir." Gunawan mengangkat wajah dengan tegang. Syarat terakhir, lelaki tua itu menghela napas panjang. Ya, syarat terakhir itu yang paling keji. Tapi itu nanti, yang jelas Arga sudah menyiapkan dirinya. Ia sudah rela menukar apa saja, bahkan jiwanya sekalipun. Gunawan terdiam, jantungnya berdetak cepat, dadanya sesak. "Pak," suaranya lirih. Apa tidak ada orang yang mencoba menghentikannya? Lelaki tua itu menggeleng. Tidak ada. Arga melakukannya diam-diam. Orang-orang hanya melihat ia semakin jarang muncul di desa. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam ia sedang berhadapan dengan hal-hal gaib. Dan ketika orang akhirnya sadar, semuanya sudah terlambat. Suasana kembali hening. Lampu minyak berkedip kecil, hampir padam tertiup angin. Gunawan merinding, tubuhnya dingin. Tapi lebih dingin lagi adalah cerita tentang keberanian gila Arga. "Pak," Gunawan bersuara pelan. "Kalau benar dia berhasil, berarti dia benar-benar punya kekuatan itu." Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara berat. "Kekuatan yang lahir dari kegelapan selalu ada harga yang harus dibayar. Dan Arga sudah membayarnya dengan jiwa dan akalnya." Gunawan tercekat, dadanya seakan terhimpit sesuatu yang tak kasat mata. Ia memandang ke lantai bambu, membiarkan kata-kata lelaki tua itu bergema di kepalanya. Hening kembali menguasai pos. Ronda, hanya suara angin yang menyusup lewat celah bambu, bercampur sisa tetes hujan dari atap seng. Gunawan duduk diam, dada terasa sesak. Lelaki tua di hadapannya menunduk, lalu menyalakan rokok lagi. Asap tipis mengepul, membaur dengan hawa lembab yang semakin dingin. Arga tidak berhenti sampai di situ, ucap lelaki tua itu lirih. Semua syarat berat yang diberikan Mbah Jangkung sudah ia jalani. Tapi ada satu syarat terakhir. Syarat yang paling keji, yang tak pernah bisa dimaafkan oleh langit maupun bumi. Gunawan menatap dengan mata membelalak. "Syarat? Apa maksud Bapak?" Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Syarat terakhir itu, Arga diwajibkan mencari makam seorang wanita yang meninggal dalam keadaan hamil. Ia harus menggali kuburnya, lalu melakukan hal terkutuk pada jasadnya." Gunawan tercekat, tubuhnya langsung kaku. Astaga, suaranya nyaris tak terdengar. "Yana." Lelaki tua itu menunduk, suaranya berat. "Itu syarat terakhir, sebuah ritual terlarang yang membuatnya benar-benar kehilangan akal. Dan ia melakukannya." Gunawan meremas sarung yang menutupi kakinya. Kata-kata itu terlalu mengerikan untuk ia bayangkan. Tapi lelaki tua itu melanjutkan ceritanya dengan tenang, seolah sedang membuka lembaran hitam yang tak bisa dihapus. Malam itu, Arga membawa cangkul dan sesajen. Ia berjalan tertatih dengan tongkatnya menuju pemakaman tua di ujung desa. Bulan pucat menggantung di langit. Suara anjing menggonggong dari kejauhan. Semua tanda malam itu begitu tidak wajar, tapi Arga tidak gentar. Gunawan menghela napas berat, mencoba menahan rasa mual yang naik. Sesampainya di pemakaman, kata lelaki tua itu lagi, ia memilih sebuah makam perempuan muda yang baru dikuburkan. Orang desa tahu perempuan itu meninggal bersama bayinya. Malam itu tanahnya masih basah.
Arga mulai menggali dengan cangkul, keringat bercampur tanah menempel di wajahnya. Setiap kali cangkul menghantam tanah, terdengar suara aneh, seolah ada yang berbisik dari dalam bumi. Gunawan menatap dengan wajah ngeri. Dan dia terus menggali. Ya, ia tidak berhenti. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh obsesi. Hingga akhirnya ia berhasil membuka liang lahat itu. Bau anyir bercampur tanah basah menyeruak. Tubuh perempuan malang itu tampak kaku, wajahnya pucat, perutnya masih membuncit. Gunawan merinding, tubuhnya gemetar. Ia menutup mulut dengan tangannya, takut muntah hanya dari membayangkan. Arga menatap jasad itu lama, lanjut lelaki tua itu. Lalu ia menggumamkan mantra yang diajarkan Mbah Jangkung dengan hati yang sudah menjadi batu. Ia melakukan perbuatan terkutuk itu di tengah keheningan malam. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa iba. Hanya nafsu dendam yang membutakan. Gunawan menggeleng kuat. Tidak mungkin ada orang sanggup melakukan itu. Lelaki tua itu menatapnya dengan sorot dalam. Tapi Arga sanggup. Dan ketika ritual itu selesai, tubuhnya bergetar hebat. Dari kegelapan makam, ia merasakan sesuatu masuk ke dalam dirinya. Sebuah kekuatan gaib yang luar biasa. Sejak malam itu, Arga tidak lagi sama. Gunawan terdiam lama, tangannya dingin, matanya kosong. "Pak," suaranya bergetar. Kekuatan apa yang dia dapatkan? Lelaki tua itu menghembuskan asap rokok, menatap lurus ke arah Gunawan. Kekuatan untuk menarik sukma. Dengan sekali tatap ia bisa membuat orang tergila-gila padanya. Ia bisa menaklukkan hati siapapun, bahkan mayang. Gunawan menunduk, jantungnya berdegup kencang. Semua cerita itu terdengar begitu kelam, seolah-olah membuka jurang gelap yang tak berujung. Arga sudah bukan manusia biasa lagi, lanjut lelaki tua itu. Ia sudah menjual jiwanya demi obsesi. Semua yang dia lakukan hanya demi membalas sakit hati pada seorang gadis. Gunawan mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Tapi, kenapa harus sejauh itu, Pak? Kenapa dia tidak berhenti saja? Lelaki tua itu menatapnya dalam. Karena dendam tidak kenal batas, nah. Sekali orang membiarkan dendam menguasai, maka jalan yang ditempuh akan semakin gelap. Dan Arga sudah berjalan terlalu jauh. Pos ronda kembali sunyi. Hanya suara jangkrik dan burung malam yang bersautan. Gunawan terdiam, pikirannya penuh bayangan tentang Arga. Seorang pemuda pincang yang tegah, menukar kemanusiaannya dengan kekuatan kegelapan. "Pak," suara Gunawan lirih, "apa orang desa tidak tahu semua ini?" Lelaki tua itu menggeleng. Tidak ada yang tahu. Semua dilakukan di malam buta. Orang hanya melihat Arga makin jarang keluar rumah. Tak seorang pun menyangka bahwa malam itu ia sedang menggali kuburan dan mengikat perjanjian dengan kegelapan. Gunawan memeluk dirinya, tubuhnya gemetar. Ia merasa seolah ikut menyaksikan semua kejadian itu, meski hanya lewat cerita. Lelaki tua itu menambahkan, setelah ritual itu, Arga kembali ke gubuknya. Matanya merah, tubuhnya lelah, tapi wajahnya penuh senyum. Ia tahu, ia sudah berhasil. Ia tahu, kekuatan itu kini ada di tangannya. Gunawan memejamkan mata, menolak bayangan yang muncul. Tapi semakin ia mencoba menolak, semakin jelas gambaran itu di kepalanya. Seorang pemuda pincang berdiri di pemakaman, dengan wajah puas setelah melakukan perbuatan yang tak termaafkan. Dan sejak saat itu, lelaki tua itu menunduk. Hidup, yang tidak pernah lagi sama. Gunawan menoleh, wajahnya penuh tanya. Tapi lelaki tua itu tidak melanjutkan. Ia hanya menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menghembuskan asap panjang. Gunawan masih duduk terpaku, pikirannya berat. Bayangan tentang ritual terlarang Arga menempel di kepalanya. Lelaki tua itu menghembuskan asap rokok terakhirnya, lalu memandang Gunawan yang masih pucat. Ritual itu bukan akhir, nak. Justru
Dari situlah awal bencana, katanya dengan suara lirih. Gunawan mengangkat wajah perlahan. Apa yang terjadi setelah itu, Pak? Lelaki tua itu menatap kosong keluar pos ronda, seakan melihat masa lalu yang kelam. Dengan kekuatan barunya, Arga kembali mendekati Mayang. Bedanya, kali ini Mayang tidak lagi bisa menolak. Semua yang dulu ia benci dari Arga tiba-tiba sirna. Matanya kosong, pikirannya dikuasai. Ilmu pelet itu bekerja, membuat Mayang tergila-gila padanya. Gunawan menelan ludah. Hatinya terhimpit rasa iba. Bayangkan lanjut lelaki tua itu, seorang gadis yang dulu menolak dengan tegas, kini justru mengejar. Mayang menyerahkan segalanya, termasuk yang paling berharga, kesuciannya. Semua bukan karena cinta, tapi karena ikatan gaib yang mengikat kepalanya. Gunawan memejamkan mata, tangannya menggenggam sarung erat-erat. Ia hampir tidak sanggup membayangkan. Pak, Mayang sadar nggak kalau dirinya dipengaruhi? Tanyanya pelan. Lelaki tua itu menggeleng. Tidak, yang ia rasakan hanya cinta membara. Ia merasa hidupnya baru lengkap bersama Arga. Ia bahkan rela meninggalkan semua, hanya untuk bisa bersamanya. Gunawan menghela napas berat. Hubungan itu berlangsung cepat. Mayang yang polos, yang hatinya hancur karena ditinggal Danang, kini jatuh ke pelukan Arga. Tak lama, ia pun mengandung anak dari lelaki itu. Gunawan menoleh kaget. Dia hamil? Ya, jawab lelaki tua itu singkat. Hamil. Dari orang yang sebenarnya tidak pernah ia cintai. Suasana pos ronda makin sunyi. Gunawan menunduk, dadanya sesak. Tapi suara lelaki tua itu makin berat. Setelah hasrat Arga terpuaskan, segalanya berubah. Ia mulai menjauhi Mayang. Senyum yang dulu penuh tipuan berubah jadi ejekan. Kata-kata manis berubah jadi hinaan. Gunawan memandang dengan mata berkaca-kaca. Kenapa dia begitu kejam, Pak? Lelaki tua itu menatapnya tajam. Karena sejak awal bukan cinta yang ada di hatinya, hanya dendam. Setelah puas, ia ingin melemparkan Mayang seperti sampah. Gunawan meremas sarung lebih kuat. Mayang yang sedang hamil besar justru ditinggalkan. Arga mempermainkannya. Kadang ia datang hanya untuk menertawakan, lalu pergi lagi berhari-hari tanpa kabar. Mayang menangis, kebingungan. Ia tak tahu harus mencari siapa. Orang tuanya sudah tiada, Danang pergi. Dan sekarang ia digantung di tangan lelaki yang tak pernah benar-benar mencintainya. Gunawan bergumam lirih, kasihan sekali. Ya, kata lelaki tua itu. Kasihan, Mayang hanya bisa bertahan. Tubuhnya makin lemah, pikirannya makin rapuh. Tapi Arga sama sekali tidak peduli. Dia lebih bangga dengan kekuatan gaibnya. Ia merasa sudah berhasil membalas sakit hatinya. Ia tidak sadar, apa yang ia lakukan justru mengikatkan kutukan pada dirinya sendiri. Gunawan terdiam, napasnya berat. Hatinya seperti ditikam berkali-kali oleh cerita itu. Pak, suaranya lirih. Apa tidak ada satupun orang desa yang tahu keadaan Mayang waktu itu? Lelaki tua itu menghela napas panjang. Orang tahu, tapi mereka hanya bisa berbisik. Mayang terlihat linglung, sering berjalan sendirian sambil berbicara. Sendiri, orang mengira ia gila karena ditinggal Danang, tak ada yang berani menolong. Mereka takut karena Mayang dikelilingi aura aneh. Mereka tidak tahu kalau semua itu ulah pelet Arga. Gunawan merinding. Bayangan Mayang berjalan sendirian, rambut kusut, perut membuncit, bibir bergetar menyebut nama Arga, membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap malam, lanjut lelaki tua itu. Mayang menunggu Arga di depan rumah. Hujan, angin tidak peduli. Ia menunggu dengan mata kosong. Kalau Arga datang, ia tersenyum. Kalau Arga pergi, ia menangis. Hidupnya hanya berputar pada satu nama. Gunawan menunduk. Ia merasa dadanya seakan diremas. Arga malah semakin puas melihat penderitaannya. Kadang dia sengaja mendekat, mencumbu sebentar, lalu meninggalkan Mayang dengan tawa mengejek. Baginya, itu kemenangan.
Ia berhasil membuat gadis yang dulu menolak jadi budaknya. Gunawan menggertakkan gigi, wajahnya tegang. Orang itu sudah tidak punya hati lagi. Lelaki tua itu menatapnya tajam. Betul, hatinya sudah hitam. Dan semakin dalam ia mempermainkan Mayang, semakin hancur jiwa gadis itu. Hening lagi. Suara malam hanya menyisakan serangga yang bersahutan. Lampu minyak di sudut pos ronda bergetar. Cahayanya makin redup. Gunawan memeluk dirinya. Dalam kepalanya, ia bisa melihat sosok Mayang yang malang. Seorang penari cantik yang dulu dipuja, kini terjerat ilmu gaib, dipermainkan, lalu ditinggalkan dalam keadaan hamil. "Pak," ucapnya pelan, hidup Mayang benar-benar seperti neraka. Lelaki tua itu tidak menjawab. Matanya kosong, suaranya tenggelam. "Begitulah, nak. Itulah harga dari dendam yang dibungkus dengan ilmu hitam." Gunawan menghela napas panjang, matanya panas. Cerita tentang Mayang yang dipermainkan, Arga masih berputar di kepalanya. Lelaki tua di depannya menatapnya dengan sorot yang dalam, seolah ingin memastikan setiap kata benar-benar menancap. "Semua itu tidak berhenti di situ, nak," ucapnya pelan. Penderitaan Mayang mencapai puncaknya ketika ia hamil besar. Ia merasa hidupnya sudah hancur. Tapi ada satu keberanian terakhir yang ia lakukan. Gunawan menelan ludah, tubuhnya menegang. "Apa yang dia lakukan, Pak?" Lelaki tua itu menarik napas panjang sebelum menjawab. Ia mendatangi Arga, menuntut pertanggungjawaban. Malam itu ia datang dengan perut yang sudah membuncit. Ia berkata pada Arga, "Kalau kau benar laki-laki, nikahi aku. Jangan biarkan aku menanggung malu sendiri." Gunawan meremas sarungnya kuat-kuat. Dadanya berdegup tak terkendali. Arga kaget. Dia panik. Sejak awal dia tidak pernah berniat menikahi Mayang. Ilmu pelet itu hanya untuk memuaskan dendamnya. Dia tidak siap menghadapi kenyataan bahwa Mayang sedang mengandung anaknya. Gunawan menghela napas berat. Dan dia menolak. Bukan sekadar menolak, suara lelaki tua itu bergetar. Dia menjadi kalap. Pertengkaran hebat pun terjadi malam itu di tengah area persawahan yang sunyi. Hanya ada suara jangkrik dan tiupan angin malam. Gunawan terdiam. Bayangan itu muncul jelas di kepalanya. Seorang gadis hamil besar dengan air mata bercucuran, berhadapan dengan lelaki yang dulu mempermainkannya. "Pak," apa yang mereka katakan waktu itu. Lelaki tua itu menunduk sejenak lalu menirukan dengan suara parau. Mayang berkata, "Aku tidak peduli lagi dengan aibku. Aku hanya ingin anak ini lahir dengan nama ayah. Kalau kau tidak mau, biar semua orang tahu siapa kau sebenarnya." Gunawan menggertakkan gigi. Arga makin kalap. Ia berteriak, "Jangan coba-coba mengancamku. Kalau kau berani buka mulut, kau akan menyesal seumur hidupmu." Gunawan menutup wajahnya dengan telapak tangan. Dadanya terasa sesak mendengar kata-kata itu. Pertengkaran makin keras, lanjut lelaki tua itu. Mayang menolak mundur. Ia tetap menuntut pernikahan. Tapi justru itulah yang membuat Arga hilang kendali. Dengan tangan penuh amarah, ia mencekik leher Mayang. Gunawan mendongak kaget. "Dia mencekik?" "Ya," jawab lelaki tua itu. "Duri singkat." Tengah keji di bawah langit malam. Di tengah sawah yang sunyi. Mayang meronta, menangis tapi tenaganya sudah habis. Perutnya besar, tubuhnya lemah. Dalam beberapa saat, tubuhnya terkulai. Gunawan terdiam, matanya berkaca-kaca. Hujan, rintik turun malam itu. Angin kencang berembus tapi Arga tidak peduli. Ia menatap tubuh Mayang yang sudah tak bernyawa, lalu panik. Ia tahu kalau orang desa menemukan jasad itu, tamatlah riwayatnya. Gunawan berbisik lirih. "Jadi, apa yang dia lakukan, Pak?" Lelaki tua itu menunduk, wajahnya berat. Untuk menutupi kejahatannya, Arga menggali lubang di sawah itu juga. Dengan tangannya sendiri, ia mengubur Mayang beserta janin yang dikandungnya.
Ia menimbun tanah, menepuk-nepuk, seakan tak pernah ada yang terjadi. Gunawan menutup mulutnya, menahan isak. Dadanya bergetar. "Bayangkan nak," kata lelaki tua itu lirih. "Seorang gadis cantik, primadona desa, mati dengan cara seperti itu. Tidak ada doa, tidak ada kain kafan, tidak ada sanak saudara. Hanya tanah sawah yang menjadi pusaranya." Suasana pos ronda sunyi mencekam. Lampu minyak hampir padam, cahayanya redup sekali. Pak! Suara Gunawan parau. Bagaimana bisa seseorang tega melakukan itu? Lelaki tua itu menatapnya dalam. Karena hatinya sudah jadi batu, dendam membuatnya buta. Dan malam itu di bawah langit kelam, Arga resmi menjadi pembunuh. Gunawan tak mampu berkata-kata. Kepalanya menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Malam itu sepi, tak ada yang tahu. Hanya angin malam yang menjadi saksi. Arga menutupi lubang itu dengan tanah basah, lalu meninggalkan sawah dengan wajah pucat. Sejak saat itu, ia hidup seolah tak pernah terjadi apa-apa. Padahal, di dalam tanah, mayang dan janinnya terkubur bersama luka yang tak pernah terbalaskan. Gunawan terdiam lama. Napasnya berat, seakan seluruh tubuhnya lumpuh. "Pak," suaranya lirih, "cerita ini terlalu berat untuk saya dengar." Lelaki tua itu menghela napas. Matanya menatap kosong. Memang berat, tapi itulah kenyataan. Itulah awal mengapa arwah mayang tidak bisa tenang. Pos ronda kembali hening. Gunawan masih terdiam, wajahnya pucat. Dadanya berat oleh cerita kematian mayang. Lelaki tua itu duduk bersandar, matanya menatap kosong ke lantai bambu yang lembab. Beberapa saat hanya suara malam yang terdengar, jangkrik angin dan sisa hujan yang menetes dari atap. "Pak," suara Gunawan akhirnya pecah, lirih dan bergetar. "Setelah dikubur begitu, apakah orang desa tidak pernah tahu?" Lelaki tua itu menggeleng perlahan. Tidak ada yang tahu. Semua hanya bertanya-tanya kenapa mayang tiba-tiba menghilang. Orang-orang menduga ia pergi menyusul Danang atau kabur dari desa. Tapi kenyataannya, tubuhnya terkubur diam-diam di sawah bersama anak dalam perutnya. Gunawan menunduk menggenggam sarung erat-erat, dadanya sesak, seakan ada batu besar yang menekan. Lelaki tua itu melanjutkan dengan suara berat. "Namun, alam tidak pernah diam, nak. 41 hari setelah kematiannya, peristiwa gaib terjadi. Malam itu langit gelap, angin kencang, dan petir menyambar tepat di atas makam tak bernisan itu." Gunawan mendongak, menatap lelaki tua itu dengan mata melebar. "Petir di makam?" "Ya," jawab lelaki tua itu singkat. Sambaran itu mengguncang tanah. Orang-orang yang rumahnya dekat sawah melihat kilatan cahaya membelah langit, lalu mendengar suara gemuruh aneh, bukan hanya suara petir. Sejak malam itu ada yang berbeda di desa ini. Gunawan bergidik, bulu kuduknya meremang. Tanah tempat jasad mayang terkubur bergerak. Dari dalamnya ia bangkit kembali. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai arwah penasaran. Wujudnya perpaduan antara kesedihan dan amarah. Rambut panjangnya kusut, matanya kosong memutih, bibirnya pecah, tapi wajah cantiknya masih ada samar-samar. Itu yang membuat orang yang melihatnya langsung kehilangan akal. Gunawan menelan ludah, wajahnya tegang. Jadi, sejak saat itu, dia berkeliaran. Lelaki tua itu mengangguk. Setiap malam, ia mulai berkelana, meneror para lelaki di desa. Kadang muncul di jalan sepi, kadang di tepi sungai, kadang di persawahan. Banyak yang pulang malam kemudian jatuh sakit, demam berhari-hari karena melihatnya. Gunawan menarik napas berat, tubuhnya kaku. "Pak," suaranya pelan, "kenapa hanya lelaki yang diteror?" Karena dendamnya pada lelaki, nak. Hidupnya hancur oleh laki-laki. Cintanya dirampas, hatinya dipermainkan, tubuhnya diperlakukan. Hina lalu nyawanya direnggut. Itu sebabnya semua lelaki dianggap pantas menerima balasan. Gunawan merapatkan sarung, matanya berkaca-kaca.
Lelaki tua itu menunduk, lalu melanjutkan, ada seorang pemuda desa yang pulang larut dari ladang. Ia bercerita, di tengah jalan ia melihat perempuan berdiri di bawah pohon kelapa. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya lusuh. Pemuda itu mendekat, mengira mungkin orang hilang. Tapi begitu dekat, perempuan itu menoleh. Matanya putih semua, wajahnya penuh darah. Pemuda itu jatuh pingsan di tempat. Keesokan harinya, ia ditemukan warga dengan mulut berbusa. Gunawan terperanjat, wajahnya pucat. Astaga, itu bukan cerita bohong, lanjut lelaki tua itu. Ada juga seorang pedagang yang mengaku mendengar suara perempuan memanggil namanya dari sawah. Suaranya merdu, persis suara Mayang saat masih hidup. Tapi ketika ia menoleh, yang ia lihat hanya sosok pucat dengan perut buncit, berjalan pincang. Ke arahnya, pedagang itu lari terbirit-birit, meninggalkan gerobaknya. Gunawan menggigil. Bayangan itu begitu jelas di kepalanya, membuat tubuhnya gemetar. Setiap malam, sosok itu berkeliaran. Kadang terdengar suara tangisan di dekat sungai, kadang suara langkah kaki di pematang sawah. Semua orang desa jadi takut keluar malam. Para lelaki yang dulu suka menggoda Mayang merasa dihantui rasa bersalah. Karena seakan-akan arwah itu mencari mereka satu persatu. Gunawan menunduk, wajahnya pucat. Pak, berarti arwah Mayang belum tenang? Belum, jawab lelaki tua. Sudah tar, dia bukan lagi Mayang yang lembut, dia sudah jadi arwah penasaran. Wujudnya hanya gabungan kesedihan dan amarah. Semua orang yang ia anggap pantas akan ia datangi. Kau pun sudah merasakannya, bukan? Gunawan tercekat. Ia teringat kembali kejadian di jalan tadi, saat ia hampir memeluk pohon besar karena melihat sosok cantik. Ya Pak, suaranya bergetar. Itu dia kan? Lelaki tua itu mengangguk. Ya, kau termasuk yang dia dekati. Untung aku sempat melihatmu, kalau tidak, kalimat itu dibiarkan menggantung. Gunawan menunduk, tubuhnya lemas. Suasana pos ronda semakin mencekam. Lampu minyak bergoyang pelan, hampir padam. Gunawan duduk dengan kepala tertunduk, pikirannya penuh bayangan sosok Mayang yang bangkit dari tanah berkelana di malam hari mencari balas. Pak, suaranya lirih. Apa tidak ada yang bisa menghentikannya? Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kosong keluar, matanya sayu. Arwah yang lahir dari dendam, sulit dihentikan. Ia akan terus berjalan sampai rasa sakitnya terbalas. Kau bisa bayangkan betapa berat luka yang ia bawa. Gunawan menggigil. Dadanya sesak, hatinya diliputi rasa takut sekaligus iba. Malam terasa semakin panjang. Angin terus berhembus membawa hawa dingin menusuk. Gunawan hanya bisa terdiam, memeluk tubuhnya sendiri, dihantui cerita itu. Di dalam pos ronda yang redup, pikirannya bergemuruh. Sosok Mayang yang bangkit sebagai arwah penasaran kini begitu nyata di benaknya. Ia merasa seperti sedang diawasi, meski hanya duduk berdua dengan lelaki tua itu. Rasa takut bercampur dengan rasa iba menekan dadanya. Ia duduk di pos ronda dengan tubuh gemetar, membayangkan sosok Mayang yang bangkit dari tanah. Lelaki tua di depannya masih diam, matanya menatap keluar, seolah ikut dibayangi masa lalu. Gunawan mengusap wajahnya, napasnya berat. Pak, kalau benar arwah itu terus berkeliaran, bagaimana nasib orang-orang di desa ini? Lelaki tua itu menatapnya singkat, lalu menjawab lirih. Tak seorang pun bisa merasa aman, terutama para lelaki. Setiap malam selalu ada yang mengaku melihatnya. Ada yang jatuh sakit, ada yang hilang akal. Gunawan merinding, bulu kuduknya berdiri. Ia menunduk, merasa seakan dirinya bisa jadi korban berikutnya. Namun tiba-tiba, dari arah jalan terdengar langkah kaki mendekat. Suara sandal basah menapak di jalan yang becek. Gunawan spontan menoleh, matanya melebar. Dari balik gelap seorang pemuda muncul, membawa tas kecil di pundak. Wajahnya bersih, sorot matanya tegas.
lelaki tua itu menegakkan tubuhnya. "Danang," gumamnya pelan. Gunawan menoleh cepat. "Danang, itu, kekasih Mayang." Pemuda itu tersenyum tipis lalu masuk ke pos ronda. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab lelaki tua itu dengan suara agak bergetar. Gunawan hanya bisa menatap heran. Danang duduk bersila, menaruh tasnya di samping. "Saya dengar kabar, desa ini sedang dilanda teror." Sosok perempuan yang dikenali sebagai Mayang, ia menunduk sebentar, suaranya bergetar. "Dia perempuan yang pernah saya cintai." Gunawan tercekat. "Jadi, benar kau Danang, orang yang diceritakan bapak ini?" Danang menatap Gunawan mengangguk. "Benar, saya baru saja kembali dari pesantren. Begitu mendengar kabar, hati saya gelisah. Saya harus melihat kebenarannya sendiri." Lelaki tua itu menghela napas. "Kau datang tepat waktu. Malam-malam seperti ini sosok itu sering muncul. Gunawan hampir jadi korbannya tadi." Danang menatap Gunawan serius. "Apa benar kau sudah melihatnya?" Gunawan menelan ludah. "Ya, saya melihatnya. Wajahnya cantik di awal, lalu berubah jadi mengerikan. Saya hampir tak bisa lepas." Danang menunduk, matanya berkaca-kaca. "Mayang," bisiknya pelan. Lelaki tua itu menepuk bahu Danang. "Kalau ada orang yang bisa bicara dengan arwah itu, mungkin hanya kau. Dia pernah mencintaimu dengan tulus. Cobalah hadapi dia dengan doa dan keyakinanmu." Danang menarik napas panjang, lalu mengangguk mantap. "Saya akan mencobanya." Gunawan menatap Danang, wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu sekaligus takut. Tapi, bagaimana caranya? Danang menatapnya dalam. "Arwah yang tersesat bisa ditenangkan dengan doa. Saya tidak tahu, apakah Disto mendengarkan, tapi saya akan berusaha. Saya tidak bisa membiarkannya terus menderita." Suasana pos ronda semakin tegang. Lampu minyak bergetar, cahayanya redup. Angin malam bertiup membawa hawa dingin yang menusuk. Lelaki tua itu berbisik, "Kalau begitu, bersiaplah. Malam sudah semakin larut. Kalau dia muncul jangan panik. Biarkan aku dan Danang yang menghadapinya." Gunawan mengangguk cepat meski tubuhnya gemetar. Tak lama kemudian, udara di sekitar pos ronda terasa berubah. Hawa dingin semakin pekat seperti menusuk tulang. Angin berembus lebih kencang, membuat daun-daun bergesekan keras. Gunawan menggigil, jantungnya berdetak kencang. "Pak," suaranya bergetar. Ini tandanya dia datang." Lelaki tua itu menatap keluar, matanya tajam. "Ya, bersiaplah." Tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis dari arah sawah. Suaranya lirih panjang menusuk telinga. Gunawan menutup mulutnya, wajahnya pucat. "Itu suaranya," bisiknya lirih. Danang bangkit perlahan, berdiri tegak. Ia menatap ke arah gelap, matanya mantap. "Mayang, kalau itu benar kau, tunjukkan dirimu." Tangisan itu berhenti sejenak, lalu berubah jadi tawa lirih yang menyeramkan. Dari kegelapan, sosok perempuan perlahan muncul. Rambut panjangnya kusut, bajunya lusuh penuh tanah. Wajahnya pucat, matanya putih semua, bibirnya pecah. Perutnya masih tampak membuncit, seolah belum selesai membawa janin. Gunawan hampir menjerit, tapi lelaki tua menahannya. "Diam, jangan bersuara." Sosok itu mendekat perlahan, langkahnya pelan tapi pasti. Gunawan mundur, tubuhnya gemetar hebat. Danang maju satu langkah, menatap sosok itu dengan mata berkaca-kaca. "Mayang, ini aku." Danang, sosok itu berhenti. Rambut kusutnya menutupi sebagian wajah, tapi ia menoleh pelan seakan mencoba mengenali suara itu. "Mayang." Danang melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku pulang. Aku kembali untukmu. Aku tahu kau tersakiti. Aku tahu kau menderita. Tapi, dengarkan aku." Gunawan menahan napas, dadanya serasa mau pecah. Sosok Mayang mengeluarkan suara aneh, antara tangisan dan geraman. Tubuhnya bergetar, tangannya terangkat ke depan.
Angin bertiup lebih kencang, lampu minyak hampir padam. Danang menutup mata lalu mulai melantunkan doa dengan suara lantang. Ayat demi ayat keluar dari mulutnya jelas dan penuh keyakinan. Suara itu menggema di tengah malam, menembus angin, menembus suara arwah. Gunawan terpaku. Lelaki tua menunduk, ikut berdoa pelan. Sosok Mayang terhuyung. Matanya memutih semakin jelas. Suara tangisnya pecah, lalu berubah jadi jeritan panjang. Angin berhenti seketika, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Danang membuka mata, menatap langsung ke arah sosok itu. Mayang, dengarkan aku. Kau tidak sendiri, aku di sini. Aku kembali. Gunawan hampir tidak bisa bernapas, tubuhnya kaku. Sosok Mayang berdiri terpaku di depan mereka, tubuhnya bergetar keras antara amarah dan rindu. Lelaki tua berbisik lirih, pertarungan batin sudah dimulai. Pos ronda seakan menjadi tempat paling sunyi malam itu. Gunawan menunduk dengan dada bergetar. Lelaki tua berdoa lirih. Sementara Danang berdiri tegak, terus melantunkan doa dengan suara lantang. Sosok Mayang berdiri di hadapan mereka, tubuhnya bergetar, wajahnya pucat dengan mata putih yang memandang. Kosong, Mayang. Dengarkan aku, suara Danang bergetar namun tegas. Aku kembali bukan untuk menyakitimu. Aku kembali untuk menenangkanmu. Semua rasa sakitmu. Cukup sampai di sini. Sosok itu menunduk, tangis lirih keluar dari mulutnya, bercampur dengan jeritan aneh yang membuat Gunawan merinding. Angin kembali bertiup kencang, daun-daun bambu berderak keras. Gunawan berbisik lirih, "Pa, apakah dia mendengarkan?" Lelaki tua menatapnya singkat, lalu berkata pelan, "Lihat matanya, ada yang berubah." Mata Mayang yang tadinya putih, pekat perlahan bergetar. Dari sorot kosong itu muncul cahaya samar, seperti sisa kesadaran yang tertinggal. Tangannya gemetar, menutup wajahnya, lalu suara tangis pecah semakin keras. Danang melangkah setapak lebih dekat. "Mayang, aku tahu kau terluka. Aku tahu hidupmu direnggut dengan kejam. Tapi jangan biarkan amarah itu menahanku. Jangan biarkan dendam mengikatmu lebih lama." Gunawan menatap Danang dengan takjub, suaranya hampir tak terdengar. Dia bicara, "Selama Mayang masih hidup." Lelaki tua berbisik lirih, "Hanya cinta tulus yang bisa menembus luka sedalam itu. Biarkan dia mencoba." Mayang menurunkan tangannya perlahan. Wajahnya tetap menyeramkan, pucat dengan bibir pecah, tapi sorot matanya kini tidak hanya kosong. Ada keraguan, ada rasa rindu yang samar. Ia menatap Danang lama, lalu mengeluarkan suara lirih, hampir seperti bisikan. "Nang." Gunawan menutup mulutnya, matanya melebar. Dia menyebut namanya. Danang menahan air mata, tapi suaranya tetap mantap. "Ya, aku Danang. Aku yang pernah mencintaimu. Aku yang pernah berjanji akan kembali. Maafkan aku Mayang, aku terlambat. Tapi sekarang aku di sini, untukmu." Tubuh Mayang bergetar semakin keras. Jeritan panjang pecah dari mulutnya, lalu tiba-tiba angin berhenti. Hening menyelimuti sawah dan pos ronda. Lelaki tua berbisik, pertarungan batinnya sedang memuncak. Danang kembali menutup mata, melanjutkan doa dengan penuh keyakinan. Ayat demi ayat keluar dari bibirnya, jelas dan mantap. Suara itu terasa menembus malam, menembus hati yang penuh amarah. Gunawan duduk kaku, tubuhnya gemetar, tapi matanya tak bisa lepas dari sosok Mayang. Ia melihat wajah arwah itu perlahan berubah. Luka-luka di wajahnya mulai mereda meski samar, seolah kabut hitam yang melingkupi dirinya sedikit demi sedikit menghilang. "Mayang." Suara Danang lembut kali ini. "Lepaskan semua amarahmu. Kau tidak sendiri. Aku di sini. Aku akan menemanimu." Arwah Mayang menatapnya lama. Lalu tangisnya pecah. Kali ini tidak menyeramkan, melainkan pilu. Suara itu menusuk hati Gunawan, membuat dadanya ikut sesak. "Aku sakit." Suara itu lirih,
pecah di antara tangis. Danang mendekat setapak, lalu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu, dan aku minta maaf karena aku tidak ada di sampingmu ketika kau paling membutuhkanku. Gunawan tidak kuasa menahan air mata. Lelaki tua pun menunduk, matanya berkaca. Arwah Mayang berteriak terakhir kali, lalu tubuhnya bergetar hebat. Angin kembali bertiup kencang, lampu minyak padam, meninggalkan mereka dalam gelap. Namun suara Danang tetap lantang, doa-doanya mengisi seluruh ruang, lalu perlahan suara jeritan itu mereda. Sosok Mayang berdiri diam, wajahnya kini tenang. Sorot matanya berubah, bukan lagi putih kosong tapi lembut seperti dulu. Ia menatap Danang tersenyum samar. "Terima kasih," bisiknya lirih, sebelum tubuhnya memudar perlahan, lenyap dalam kabut malam. Gunawan terisak pelan, tangannya gemetar. Dia sudah tenang. Danang menunduk, mengusap air matanya. "Insya Allah." Iya, dia sudah pergi dengan damai. Lelaki tua menghela napas berat. Akhirnya, semua penderitaannya selesai. Namun pada saat yang bersamaan, di sisi lain desa, sesuatu terjadi. Arga, yang malam itu lewat di sawah tempat ia mengubur Mayang, tiba-tiba merasakan tubuhnya berat. Angin kencang bertiup, tanah berguncang. Ia jatuh tersungkur tepat di tempat dulu ia menimbun jasad Mayang. Siapa? Siapa di sana?" Teriaknya panik, matanya liar menatap sekitar. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara lirih perempuan menangis. Sosok pucat berdiri di depannya, samar, lalu menatap dengan mata kosong. "Tidak, jangan. Aku yang salah. Aku mohon." Arga berteriak. Ketakutan tubuhnya gemetar, namun tanah di bawahnya berguncang. Tunggul kayu tajam muncul dari dalam lumpur. Ia terjatuh ke atasnya, perutnya tertusuk. Jeritannya memecah malam lalu sunyi. Keesokan paginya, orang-orang desa menemukannya tewas mengenaskan. Tepat di sawah itu, perutnya robek, darahnya membasahi tanah basah. Konon, ada yang melihat sosok Mayang berdiri di dekatnya sebelum tubuhnya ditemukan. Di pos ronda, Danang, Gunawan, dan lelaki tua hanya bisa terdiam lama. Mereka tahu, dendam itu akhirnya terbalaskan. Gunawan menunduk, napasnya berat. "Pak, semua ini benar-benar seperti hukuman dari langit." Lelaki tua mengangguk pelan. "Bukan sekadar hukuman, nak. Itu balasan atas perbuatan yang tak terampuni." Danang duduk bersila, matanya masih basah. Mayang sudah pergi dengan tenang. Itu yang terpenting. Semua luka sudah terbalas. Suasana hening kembali menguasai pos ronda. Malam terasa dingin, tapi kini lebih tenang. Gunawan hanya bisa menunduk. Hatinya campur aduk antara lega dan pilu. Di luar, angin berhembus pelan, seakan membawa pergi jiwa Mayang yang akhirnya bebas dari penderitaan panjang. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat semuanya yang udah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan cerita horor lainnya dari channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.